Pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan. Mas Yudi, semangatnya kan kita ingin mengusut tuntas perkara ini sampai pada akar permasalahannya. Artinya apa yang harus dilakukan oleh KPK berikutnya? Ya, tentu jangan sampai nanti malah yang terjadi orang-orang ini pada tiarap saja. Ketika penegakan hukumnya tidak tuntas, ya nanti mereka malah akan berkembang untuk kembali menjadi lebih jago, menjadi lebih ahli. Itulah sebabnya maka saya pikir KPK tentu akan mengembangkan kasus ini ya. Apakah Wamen ini adalah sebagai aktor intelektual yang paling tinggi atau ada lagi? Ya kita tunggu saja apakah kemudian mau jadi justice kolaborator atau tidak, kan gitu. Kemudian tentu harus berkembang juga ya ke jajaran eselon 1-nya. Apakah hanya eselon 1 di imigrasi atau ada yang lain. Kemudian direktur juga sama. Artinya ke bawah 360 derajat lah. Supaya apa kan? Supaya jelas selama ini pemberantasan korupsi di kita kan memang SDM dan sebagainya, penyidik dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya tidak ada penuntasan, kan kita sering melihat bagaimana gubernur udah ada 3 kemarin gubernurnya tangkap, gubernur sekarang tangkap, di masa depan ada lagi gubernur ditangkap. Kenapa nggak ada efek jerak? Memang saya paham ada undang-undang perampasan aset, hukuman yang ringan dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai birokrasi, ya kita bicara bahwa harusnya diperbaiki. Jangan sampai ya ada gium selama ini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa dibayar kenapa gratis? Ini artinya gini, dalam PMBP aja kan PMBP-nya dibayar. Sementara dalam uang korupsinya sampai ratusan miliar di temuan PPT. Artinya ya orang asing itu ya itu mau membayar lebih kok. Ya, itulah yang kemudian harusnya dimanfaatkan gitu, bahwa kalau memang mau ingin fast track kan sampai juga diterapkan juga di paspor. Ya harus bayar segini yang besar dan sebagainya. Tapi tadi semuanya masuk ke PNBP, bukan ke kantong pribadi atau ke kantong komplotan mereka seperti itu. Baik, dari DPR sendiri Pak Sugiat bagaimana mengawal agar kasus ini dan perkara ini diusut memang sampai tuntas? Ya, sebelum menjawab itu kami berharap bahwa dari kasus ini jangan sampai pelayanan keimigrasian itu berhenti total. Bahwa pelayanan pengurusan izin tinggal, paspor, visa dan sebagainya, kita berharap kepada Pak Agus Andrianto sebagai Menteri IMIPAS mengkonsolidasikan birokrasinya, moral aparaturnya itu jangan sampai runtuh. Ya kita berbaik sangka bahwa masih banyak aparatur keimigrasian yang mungkin idealis, dedikasinya tinggi dan sebagainya, itu dijaga. Yang kedua, kita berharap ada audit internal, audit proses, ada audit rekrutmen jabatan, sampai audit akses sistem, supaya itu bisa dibenahi. Yang ketiga, ini kan bermain di pelayanan publik, maka harus dikuatkan kanal pengaduannya. Bagaimana masyarakat, baik warga negara asing, bahkan mungkin rakyat kita sendiri, itu bisa mengadu secara cepat terkait dengan penyelewengan jabatan dan sebagainya. Dan itu harus direspon secara cepat juga. Kan? Jangan didiam-diamkan, jangan dianggap itu sepele. Kan? Yang keempat, saya pikir penguatan digitalisasi. Kan? Kalau kita memang konsisten dengan mekanisme digital, saya pikir tidak ada lagi peluang-peluang misalnya calo, sponsor dan lain sebagainya, karena kan sudah terakses dengan teknologi kan. Yang terakhir, kami Komisi 13 pasti mendukung KPK sebagai penegak hukum untuk sekali lagi bongkar ini seterang benderang sampai seakar-akarnya, sehingga tidak terjadi lagi seperti ini di pelayanan keimigrasian. Kita Komisi 13 sebagai anggota DPR RI yang punya fungsi pengawasan, kita sekarang sudah membentuk panja. Insya Allah kita akan lakukan fungsi kita pengawasan, tapi kita tidak bisa masuk ke ranah penegakan hukum. Kita hanya bisa ketika ada temuan, kita jelaskan kepada mitra kita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tolong ini diperbaiki baik secara sistem, regulasi dan lain sebagainya. Selanjutnya Prof. Trubus boleh ringkas saja mengenai apa yang harus diperbaiki, ringkas saja Prof. Kalau saya sih untuk KPK itu yang penting adalah karena desain keimigrasian ini kan awalnya dari Kementerian Hukum HAM. Jadi ini kan kasus sudah lama, jadi harus dibongkar semuanya sampai itu, artinya keterkaitan dalam hukum itu ada keterkaitan antar kasus ini kemana ini kan bisa ditelusuri sehingga bisa dibongkar semuanya, karena nanti kalau kita hanya fokus di imigrasi saja, sementara ini imigrasi itu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dulunya, mungkin ini ada aliran-aliran kemana-mana yang harus kita bongkar. Itu aja Mbak dari saya. Dan selanjutnya ke Mas Budi mengenai pengusutan tuntas ini, ringkas saja, apakah kemudian berkembangnya akan seperti apa? Tadi dikatakan oleh Mas Yudi bahwa apakah Wamen ini merupakan aktor intelektual yang paling tinggi, pengembangan kasusnya akan seperti apa nantinya Mas Budi? Ringkas saja.
Ya, Mbak Fitri, yang pertama tentu kami fokus dulu untuk melengkapi berkas penyidikan, sehingga ketika nanti sudah limpah ke tahap penuntutan, kemudian nanti di persidangan, semuanya akan menjadi fakta persidangan yang terbuka. Itu akan menjadi basis eksaminasi dalam pencegahan ataupun pendekatan nanti pendidikan anti korupsi ke depan. Karena kalau kita bicara pendekatan dalam pencegahan korupsi, kita masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam individu, plus nanti kita butuh pengawasan. Nanti Pak Sugiat dan kawan-kawan tentu akan masuk juga pengawasan eksternalnya. Kemudian nanti pengawasan internalnya di inspektorat akan seperti apa, dan nanti secara holistik kami juga tentu sangat terbuka berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk melakukan upaya perbaikan ke depannya. Begitu Mbak Fitri. Baik, kita tunggu langkah KPK berikutnya dalam mengusut tuntas perkara ini. Mas Budi, Prof. Trubus, Pak Sugiat, dan juga Mas Yudi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top Issue. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.